MDes tahun 2017 sampai 2023, RKPDes tahun 2022, dan APBDes tahun anggaran 2022. Penjabaran APBDes tahun 2022 yang pendasaran sistematika serta mekanisme berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa. Pasal 8 menegaskan kembali PP Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 51 bahwa laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa LKPPD akhir tahun anggaran disampaikan secara tertulis oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa BPD paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran dan memuat materi yang merupakan langkah-langkah kebijakan dalam pelaksanaan peraturan desa, khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Dengan demikian, maka laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah yang disampaikan hari ini merupakan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa APBDes Tubagus Tobi tahun 2022 sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Tubagus Tobi nomor 1 tahun 2023. 2 Romali, maksud dan tujuan. Maksud laporan selain memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, tapi juga untuk menyampaikan penjelasan kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa tentang pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2022 serta penjabaran anggaran melalui Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2022. Tujuan penyampaian laporan ini adalah untuk dimaklumi dan dibahas oleh DPD sekaligus menjadi bahan evaluasi terhadap kinerja para penyelenggara pemerintahan desa maupun terhadap tingkat perkembangan partisipasi masyarakat. Dari evaluasi ini diharapkan akan memperoleh tanggapan dari DPD baik mengenai catatan kinerja, pendapat dan informasi dari DPD yang menjadi masukan bagi penyelenggaraan musyawarah desa. Romali 3, Dasar Hukum. 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa. 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Romawi 4. Laporan pelaksanaan APBDes tahun 2022. Penjabaran anggaran pendapatan dan belanja desa APBDes Tubagus Tobi tahun 2022 yang ditetapkan dengan Peraturan Desa Tubagus Tobi Nomor 01 Tahun 2021 dan Peraturan Kepala Desa Tubagus Tobi Nomor 02 Tahun 2022 tentang penjabaran APBDes tahun 2022. 1.1. Pendapatan desa sebanyak 1.395.468 rupiah, 1 M lebih. Ini bersumber dari dana desa 757.298.000, BHP 7.606.846 rupiah. Alokasi dana desa 344.490.640 rupiah. 1.2. Belanja desa. Dari anggaran 1 M tersebut dibagi atas 5 bidang, yaitu bidang penyelenggaraan pemerintah desa sebanyak 404.844.681 rupiah. Bidang pelaksanaan pembangunan desa sebanyak 197.208.208.
Bidang pembinaan kemasyarakatan sebanyak Rp107.291.120. Bidang pemberdayaan masyarakat sebanyak Rp153.725.934. Bidang penanggulangan bencana darurat sebanyak Rp309.600.000. Jumlah belanja desa sebanyak Rp170.568.431. Berikut pembiayaan terdiri dari sifat tahun sebelumnya. Sifat tahun sebelumnya sebanyak Rp63.815,33. PAD 4 juta. Pendapatan lain-lain 614 687,45. Yang berikut tabel realisasi anggaran 2022. Bidang penyelenggaraan pemerintah desa sebanyak Rp404.844.681 tadi. Keadaan pada 31 Desember 2022 Rp402.859.154, sehingga sisa Rp1.985.527. Itu di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa. Kedua, pelaksanaan pembangunan desa. Pagunya Rp197.208.000 sampai dengan 31 Desember 2022 realisasinya Rp197.208.000. Sisanya 0. 3. Bidang kemasyarakatan desa. Pagu Rp100.291.686. Pada 31 Desember 2022 Rp47.707.846, sehingga sisa Rp58.583.840. Bidang pemberdayaan masyarakat sebanyak Rp105.725.934. Keadaan 31 Desember Rp153.725.934. Sisanya 0. Berikut penanggulangan bencana darurat. Anggaran sebanyak Rp309.600.000. Realisasi 0. Sisanya 0. Realisasinya Rp309.600.000. Ini khusus PLT. Bidang fisik dan kegiatan. 1. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa. Pagunya tadi Rp400.844.681. 1. Bidang belanja siltap, tunjangan dan operasional pemerintah desa. Pembayaran penghasilan tetap kepala desa sebanyak Rp33 juta. 2. Pembayaran penghasilan tetap perangkat desa sebanyak Rp245.990.640. Bidang operasional perkantoran. Belanja barang dan jasa. Pagu Rp13.740.041,45. Realisasi Rp12.822.346. Sisanya 907.695. 2.
belanja perlengkapan kantor, alat tulis kantor dan lain-lain sebanyak 5.524.985 rupiah. Perjalanan dinas 8.103.056 rupiah. Operasional lain-lain 102.000. Bidang operasional dan tunjangan BPD. 1. Tunjangan BPD sebanyak 56.400.000. Operasional BPD 5 juta rupiah. Barang perlengkapan 2.300.000. ATK 885.000. Subbidang pemeliharaan gedung dan sarana kantor. 1. Operasional biaya perawatan gedung kantor sebanyak 4 juta belum direalisasikan. Berikut sub administrasi kependudukan pencatatan sipil 12.804.000 rupiah. Antara lain 1. ATK 1.774.000 rupiah. 2. Honor petugas pendata 6 juta rupiah. 3. Jasa ke internet ke pulsa 840.000. Total 8.614.000 rupiah. Yang berikut administrasi keasipan pagu 4.190.000. Konsumsi 1 juta. Transportasi 600.000. ATK 2.590.000 rupiah. Berikut penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa 13.860.000 rupiah. Penyusunan dokumen keuangan desa 13.105.000 rupiah. Pengembangan sistem informasi desa 1.250.000 rupiah. Penyelenggaraan pemilihan BPD dan perangkat 6.605.000 rupiah. 2. Pelaksanaan pembangunan desa dengan pagu anggaran 197.208.000 rupiah. Yang pertama, subbidang pendidikan, pembayaran honorarium tenaga pendidik desa, PAUD TK RA 27.540.000 rupiah. Subbidang kesehatan, operasional dan honor tenaga kesehatan desa 30.600.000 rupiah. Jasa pengganti transport operasional 3 juta rupiah. Operasional dan insentif kader posyandu dan operasional kader pemberdayaan masyarakat 62.180.000 rupiah. Penyusunan, penyuluhan dan pelatihan tenaga kader 5.208.000 rupiah. Operasional desa siaga 500.000 rupiah. Subbidang pekerjaan umum dan penataan ruangan. 1. Alokasi tiap-tiap dusun dalam bentuk semen. Total dalam bentuk semen senilai 30.680.000 rupiah. Subbidang kawasan pemukiman. 1. Yuran gawe panitia 5 juta rupiah. Mesin genset 32 juta rupiah. 3. Bidang pembinaan kemasyarakatan, pagu anggaran 100.291.686 rupiah. Subbidang Kamtimas, operasional dan insentif tenaga limas desa 5.040.000 rupiah. Subbidang kesiapsiagaan bencana skala lokal desa 60.583.840 rupiah. Berikut kegiatan pemberian vaksin massal
Rp1 juta. Sisa pagu dibawa ke Silpa. Berikut bidang kebudayaan dan keagamaan dan kelembagaan. 1. Pemeliharaan sarana adat Rp7.006.000. Lembaga adat Rp6.400.000. Pembinaan PKK dan perempuan Rp4.484.000. 4. Lembaga RT untuk 13 RT Rp23.777.000. 4. Bidang pemberdayaan masyarakat desa, pagu anggaran Rp153.725.934. Yang pertama, subbidang pertanian dan peternakan. 1. Peningkatan produksi tanaman pangan dengan pengadaan bibit unggul Rp37.864.899. 2. Pengadaan bibit hewan ternak, babi dan kambing Rp6.081.320. Penguatan ketahanan pangan lumbung desa Rp7.813.381. Subbidang dukungan penanaman modal, pembenahan BUMDes Poniama Rp2.266.334. 5. Bidang penanggulangan bencana darurat, pagu anggaran Rp309.600.000 ini untuk BLT. Subbidang keadaan mendesak, bantuan langsung tunai BLT dana desa untuk 86 KPM terdampak COVID-19 sebanyak Rp309.600.000. Catatan, semua anggaran yang diposkan ke masing-masing bidang tetapi dalam pelaksanaan tidak direalisasi maka menjadi surplus atau silpa. Sisa lebih perhitungan akan dibawakan dalam anggaran tahun 2023. Sehingga pada tahun 2023 kita punya silpa sebanyak 59 juta lebih. Romawi 5 penutup. Demikian laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa LKPPD oleh pemerintah desa Tubagus Tobi. Ini disusun berdasarkan fakta lapangan dan disampaikan dengan hormat kepada Badan Permusyawaratan Desa Tubagus Tobi untuk maklum dan urusan seperlunya dengan melampirkan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes tahun 2022 dengan penutupan kas pada tanggal 31 Desember 2024. Sekian dan terima kasih. Tubagus Tobi, Maret 2023, Kepala Desa Tubagus Tobi, cap tertanda dia kawan. Sekian dan terima kasih.